Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 4B15, kelompok 12, mata kuliah pemrograman akuntansi 2 dengan dosen pengampu Bapak Salman Al-Fariji, MKOM, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Cikampek. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perancangan sistem pendapatan pada perusahaan dagang CV Marema Building Distribution. Disusun oleh Rini Novitasari dengan NIM 11-2051 dan Ike Melina dengan NIM 11-2093. Baik, lanjut ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang masalah. Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan merupakan salah satu subsistem informasi akuntansi yang menjelaskan bagaimana seharusnya prosedur dalam melakukan kegiatan penerimaan kas dari hasil penjualan sehingga tindakan manipulasi terhadap penjualan dan penerimaan kas dapat dihindari. CV Marema Building Distribution merupakan sebuah perusahaan distribusi bahan material yang beralamat di Jalan Raya Pangulah nomor 79, Kota Baru, Cikampek. Pada perusahaan ini, uang kas merupakan suatu komponen aktiva lancar yang memegang peranan penting dalam upaya tercapainya tujuan perusahaan dalam membuka cabang dan sebagainya. Tahapan analisis yang kami analisis yaitu pertama sejarah Laravel, kedua cara pembuatan roles permission, ketiga cara pembuatan form login dan halaman home, cara pembuatan tabel dan master data, cara pembuatan transaksi pembelian tunai, cara pembuatan transaksi penjualan tunai, dan hasil laporan transaksi buku besar, kas keluar, dan kas masuk. Tahapan analisisnya, pertama kita membagi pemrograman kami dengan dua user. Pertama halaman admin atau pemilik dan halaman pegawai. Halaman admin di sini bisa mengakses login, halaman awal, data supplier, data persediaan, data kas masuk, data kas keluar, dan buku besar dan laporan. Sedangkan halaman pegawai tidak bisa mengakses laporan. Karena yang bisa mengakses semuanya yaitu pemilik atau admin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Melina akan menjelaskan tentang use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran atau representasi dan interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan use case halaman admin. Untuk halaman admin, di sini ada dua aktor, yaitu pemilik atau admin dan pegawai. Untuk pemilik atau admin adalah orang yang dapat mengakses data supplier, persediaan barang, data kas masuk, data kas keluar, buku besar, dan laporan. Sedangkan pegawai, dia hanya bisa mengakses data supplier, data persediaan barang, data kas masuk, data kas keluar, dan buku besar. Untuk laporan hanya pemilik admin yang bisa mengakses. Setelah itu ada login. Mendapatkan akun pemilik dan pegawai harus melakukan login dengan mengisi password dan username agar dapat mengakses data supplier dan lain-lainnya. Untuk use case diagram data supplier sama dengan halaman admin, yaitu ada dua aktor, pemilik dan pegawai. Masuk ke login, menu utama, dan data supplier. Untuk menu utama dan data supplier ini adalah include. Untuk data supplier yaitu bisa menambah, mengedit, menghapus, menyimpan, dan kembali ke menu home. Di sini tandanya extend. Untuk include sendiri yaitu di mana use case yang dituju harus melewati sebuah proses yang lain. Sedangkan untuk extend yaitu di mana use case yang dituju berdiri sendiri tanpa melewati sebuah proses yang lain. Untuk use case halaman data persediaan, di sini ada pemilik dan pegawai. Melakukan login, lalu menu utama, dan data persediaan barang. Untuk extendnya ada menambah, mengedit, menghapus, menyimpan, dan kembali ke home. Use case diagram data kas masuk sama seperti data persediaan barang,
Hanya saja di data kas masuk ini cuma bisa menambah, menghapus, dan menyimpan. Untuk data kas keluar sama dengan data kas masuk. Use case diagram data buku besar. Ada login, menu utama, laporan buku besar. Dia bisa mencetak dan bisa keluar. Include-nya ada laporan buku besar. Untuk yang terakhir, use case halaman data laporan, yaitu pemilik dan pegawai melakukan login, menu utama, laporan. Di sini laporannya extend, laporan buku besar, laporan kas masuk, dan laporan kas keluar. Dia bisa include dengan cetak. Untuk struktur navigasi. Struktur navigasi adalah sebuah halaman web atau dokumen web yang mempunyai struktur yang jelas serta tersusun dengan teratur. Rancangan struktur navigasi pada web digunakan untuk mengaktifkan halaman web dengan halaman web yang saling keterhubungan satu sama lain. Di sini untuk yang pertama ada login, lalu register, ada dashboard. Di dashboard memiliki data supplier, data persediaan barang, data kas keluar, data kas masuk, dan data buku besar. Untuk data supplier, dia hanya ada input data supplier. Untuk data persediaan, ada input data persediaan. Dan untuk data kas keluar, ada laporan transaksi keluar dan cetak transaksi kas keluar. Untuk kas masuknya, ada laporan transaksi kas masuk, cetak transaksi kas masuk. Dan untuk buku besar, ada laporan transaksi buku besar, cetak buku besar, dan logout. ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Untuk usernya sendiri, yaitu mengelola persediaan barang, supplier, kas masuk, dan kas keluar. Untuk usernya sendiri mempunyai 3 atribut, yaitu nama, password, dan email. Untuk persediaan barang memiliki atribut quantity, price, item, nama barang, dan kode barang. Untuk supplier memiliki card, nama, alamat, dan telepon. Untuk kas masuk memiliki memo kas masuk, ID, nomor kas masuk, tanggal, dan jumlah. Untuk kas masuk memiliki kas masuk detail. Untuk kas masuk detailnya, atributnya ada ID kas masuk, ID supplier, dan nilai kredit. Dari kas masuk detail memiliki buku besar. Dan buku besar mempunyai atribut yaitu ID, ID transaksi, nomor transaksi, catatan, jumlah debit, dan jumlah kredit. Untuk yang terakhir yaitu ada kas keluar. Kas keluar memiliki atribut ID, memo kas keluar, nomor kas keluar, jumlah kas keluar, dan tanggal kas keluar. Kas keluar memiliki kas masuk detail yang memiliki 3 atribut yaitu ID kas keluar, ID supplier, nilai kredit, dan memiliki buku besar seperti kas masuk. Untuk LRS atau Logical Record Structure. LRS adalah cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antara tabel yang mentransformasikan ERD ke LRS melalui proses kardinalitas.
Untuk usernya di sini ada one-to-many persediaan, one-to-many kas masuk, one-to-many supplier, one-to-many kas keluar. Untuk kas masuknya ada one-to-one kas masuk detail. Kas keluarnya ada one-to-one kas masuk detail. Untuk kas keluar detail dan kas masuk detail, one-to-one-nya ada buku besar. Untuk user sendiri ada nama, email, password. Persediaan barang, ada kode barang, nama barang, item, quantity, dan price. Untuk kas masuknya ada ID, nomor, tanggal, memo, dan jumlah. Kas masuk detailnya ada ID, ID supplier, dan nilai kredit. Untuk kas keluarnya ada ID, nomor, tanggal, memo, dan jumlah. Untuk kas keluar detailnya ada ID, ID supplier, nilai kredit. Dan di buku besar ada ID, nomor kakak, tanggal kakak, memo, dan jumlah. Squash diagram login. Squash diagram merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu proses itu dilakukan. Message atau pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Untuk di sini ada admin. Admin akan masuk ke layar login dengan menggunakan username dan password. Dari layar login, admin akan melakukan cek user dengan memasukkan username dan password. Username dan password yang dimasukkan admin sebanyak 3 kali digunakan untuk melakukan validasi. Validasi ini bertujuan untuk membuka menu utama. Untuk sequence diagram data supplier, ada admin, form data supplier. Untuk di form data supplier, bisa menginput data supplier, menyimpan data supplier, mengubah data supplier, dan menghapus data supplier. Untuk proses data suppliernya sama, yaitu input data supplier, menyimpan data supplier, mengubah data supplier, dan menghapus data supplier. Untuk bisa membuka data supplier. Sequence diagram data persediaan barang. Adminnya menampilkan menu utama, lalu pilih dengan form data persediaan barang. Proses data persediaan barang ada input data persediaan barang, menyimpan data persediaan barang, mengedit data persediaan barang, menghapus data persediaan barang. Diagram data kas masuk, yaitu tampil menu utama, lalu pilih form menu data kas masuk. Di data kas masuk ada input data kas masuk, hapus data kas masuk, dan simpan data kas masuk. Untuk proses data kas masuknya bisa menginput, menghapus, dan menyimpan. Sequence diagram data kas keluar. Admin akan membuka form pengeluaran kas. Di sini ada display halaman pengeluaran kas. Lalu bisa membuka detail data pengeluaran kas. Di sini ada display form detail pengeluaran kas kecil dengan status pengeluaran. Lalu mengecek pengeluaran kas. Untuk sequence diagram buku besar, aktornya hanya pemilik yang bisa mengakses diagram buku besar. Tampilan formnya,
ada menu, form laporan, laporan buku besar. Form informasi laporan buku besarnya ada informasi data, lalu proses, dan muncul tabel buku besar. Sequence diagram laporan. Untuk laporan juga sama, yang bisa mengakses hanya pemilik. Pemilik membuka, lalu form menu laporan, ada display halaman laporan, memilih bulan, tahun, lalu cek laporan dengan memilih bulan, tahun, lalu kita dapat melihat laporan per bulan dan per tahun. Untuk yang terakhir yaitu deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengerahkan artefak dalam Node, digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Admin menjalankan aplikasi di Google Chrome dan dengan web server itu CMPP. Di dalam CMPP terdapat DBMS, MySQL yang ada database Project Tuas. Lalu di aplikasi ini juga dibuatkan sistem pendapatan dengan tools atau aplikasi pembantu Sublime. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi ke program pembuatan project baru. Laravel ini menggunakan Laravel 7. Langsung ke program, jadi di sini pertama kita buka Visual Code-nya dulu. Sebelum menjalankan program, ketikkan PHP Artisan Search. Tampilan pertama akan muncul seperti ini. Di sini kita sudah membuat login dan register. Karena kita sudah memasukkan login, jadi kita bisa langsung masuk saja. Yang pertama, kita mencoba dulu membuka admin. Ini tampilan ketika kita membuka admin, atau yang sebelumnya kita jelaskan, yaitu ada dua user. Tampilannya seperti ini, ada data supplier, data barang, data kas keluar, data kas masuk, buku besar, dan laporan. Kita coba logout, login kembali dengan user. Nah, di sini tampilan jika user login dari berandanya seperti ini. Ada data supplier saja, data barang, data kas keluar, data kas masuk, buku besar, sedangkan laporan tidak ada. Nah, di sini saya sudah memasukkan kartu ID-nya 1, misalkan nama suppliernya PT Alam Makmur, alamat Jakarta. Coba kita tambahkan lagi untuk data suppliernya. Kartunya misalkan K002, alamatnya Jakarta. Nama supplier PT Alam Makmur, telepon 21 simpan, maka data supplier akan tersimpan. Ini yang pertama, jika kita hapus apakah bisa? Lanjut ke data barang. Sini kita akan coba menambahkan data barang, data persediaan barang ya. Kode barangnya misalkan 001, kuantitinya ada 12.000, ID-nya 3.000, price-nya 2 juta, simpan. Kita coba hapus dulu. Oke, bisa kita terus keluar. Kita tambahkan semuanya pembelian kami tanggal hari itu di sebenarnya akan jumlah kemarin ini 2000
ke data kas masuk. Nah, di sini ketika kita karena sudah menginputkan data kas masuk, ada tambah, ada nomor transaksi, tanggal, memo, jumlah. Kalau kita mau menambahkan, kita klik tambah. Nah, di sini ada nomor transaksi, lalu dan simpan dan kembali. Setelah itu, untuk mempersingkat waktu, lanjut ke buku besar. Nah, di sini karena kita tadi sudah menambahkan data supplier, data barang, data kas keluar, dan transaksinya itu kas keluar, pembelian keramik, pembelian batu bata, misalkan. Jadi sudah masuk ke data buku besar. Lalu untuk mencetak laporannya, kita buka dulu master data laporan. Misalkan di sini periodenya semua ya. Terus tanggalnya kita tulis hari ini aja. Berarti yang akan tercetak hari ini. Ini untuk laporan buku besarnya yang sudah dicetak akan seperti ini. Pertama pembelian batu bata, keramik, segini. Lanjut untuk kas keluarnya. Seperti ini, laporan kas keluar, ada pembelian batu bata sama keramik, jumlah 1.000, 2.000, sesuai yang tadi kita inputkan. Pertama-tama, setiap membuat program, kita lihat dulu di file INV-nya. Itu diubah dulu di DB database-nya, itu project SIA 2, agar bisa terhubung dengan PHP MyAdmin-nya. Jadi ini sudah diganti project SIA 2. Misal kita coba hapus dulu untuk programnya. Nah, di sini kosong ya, jadi setiap membuat itu, kita ganti dulu kan project SIA 2, misalkan namanya. Nah, kita lalu buat di sini project SIA 2. Lalu tidak lupa untuk migrate file tersebut biar di PHP MyAdmin itu terbentuk tabelnya. Jadi setiap membuat sesuatu, kita usahakan untuk PHP Artisan Migrate. Ketika PHP Artisan Migrate, file yang sudah kita buat di sini itu akan termigrate ke PHP MyAdmin-nya agar program bisa dijalankan di Laravel. Untuk shading-nya juga di migrate, jangan lupa karena tadi kita sudah membuat 2 user ya. Nah, ini sudah di-migrate semua, jadi tampilannya di sini akan muncul project SIA 2 udah dibuatkan. Tabelnya akan muncul di sini, ada buku besar, data supplier, data barang, kas keluar, kas masuk, usernya juga di sini bisa kita lihat. Kita sudah membuat user itu 2 ya. Jadi untuk admin dan user. Jadi ketika admin login, untuk program atau perencanaan yang tadi kita buat, laporan itu tidak akan muncul di user. Jadi ketika user login ke di sini, itu tidak akan ada file master laporan. Bisa kita ubah dulu namanya di sini biar bisa membedakan ya. Ketika kita login itu kita memakai user apa, admin atau user biasa. Ini sudah terbuat ya semuanya. Bisa kita implementasikan lagi ke programnya. Oh ya, belum di. Oh iya, jadi sebelum kita buka untuk programnya itu jangan lupa PHP Artisan agar di sini bisa jalan ya, nggak kayak gini. Nah, di sini untuk tampilan pertamanya, karena kita tadi belum upload, jadi ini bisa langsung masuk ke tampilan adminnya. Ini tadi sudah kita rubah ya, namanya jadi Dini Novitasari misalkan. Untuk tampilannya seperti ini. Intinya program atau implementasi yang kita buat itu, perancangan yang kita buat itu membuat 2 user. Ini untuk tampilan yang admin sendiri, dan kita coba untuk login sebagai user biasa. Tampilannya akan seperti ini karena tadi sudah kita ubah namanya menjadi Ike Melina. Di sini bisa kita lihat untuk master data laporan itu tidak ada. Kenapa? Karena kita buat untuk laporan itu tidak bisa diakses untuk user biasa. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan saya tentang implementasi program Laravel ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Baik, kesimpulan yang kami ambil dari diskusi kami yang pertama adalah dalam perancangan program ini menggunakan Laravel Framework 7. Kedua, dengan perancangan program ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan input, data penjualan, serta informasi akuntansi. Ketiga, perancangan ini dapat meningkatkan efektivitas kinerja penggunanya. Saran yang kami dapat sampaikan yaitu pertama, mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Dalam penyusunan program, sebaiknya pemrograman membuat persiapan dan rancangan program dengan matang, sehingga tidak menimbulkan masalah pada tahap coding. Tiga, sintak dan semantik bahasa pemrograman yang baik haruslah konsisten dan bermakna ganda. Cukup sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.